فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masih pada hadis-hadis seputar al-libas, di mana pada pertemuan yang lalu kita mengambil hadis Abi Amir al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Indah ya Jabir, iqra'il hadis wa tarjim. Rawahul Bukhari mu'allaqan wa wasalahu at-Tabrani wa sahhahahu al-Albani. Ini penting. Kenapa? Karena Imam Bukhari tidak mengeluarkannya dalam Sahih beliau dengan sanad, tapi mu'allaq, sehingga dia tidak memenuhi syarat Bukhari. Tapi disebutkan di situ isyarat tentang thubutnya. Makanya penting untuk menyebutkan wa wasalahu Tabrani, kemudian penjelasan derajat hadisnya. Hadis tarjamah. Na'am, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Pada pertemuan yang lalu kita membahas makna yastahillun. Disebutkan oleh para ulama memiliki berapa kemungkinan makna Abdurrahman aja. Dua, yaitu yang pertama menghalalkan hal-hal yang Allah haramkan. Berarti makna sungguh akan ada dari kalangan umatku kaum-kaum yang meyakini halalnya perzinaan, memakai sutra bagi laki-laki, minum khamar dan musik-musik. Kalau demikian keadaannya, maka tentu orang-orang tersebut hukumnya apa? Kafir. Kemudian makna yang kedua, yang kedua adalah melakukannya dengan tidak peduli, seakan-akan itu adalah perkara yang halal. Dan ini yang dimaksud dalam hadis. Nah,
yaitu berarti maknanya sungguh akan ada dari kalangan umatku kaum-kaum yang mereka tidak memperdulikan perzinaan, sutra, minum khamar dan musik, sehingga mereka melanggarnya dan seakan-akan itu halal. Hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya 4 perkara tersebut merupakan hal yang diharamkan. Sekarang kita masuk pada babu adabil inti'al. Bab adab inti'al. Inti'al bentuk masdar dari fi'il apa? Indak ya Hamzah. Nah, dari fi'il inta'ala yanta'ilu inti'alan. Nah, yaitu apa? Lubsu an-na'al, memakai sandal. Berarti makna bab yaitu bab adab berkaitan dengan memakai sandal. Yang perlu diketahui akhwanillah bahwasanya memakai sandal termasuk di antara perkara yang dianjurkan di dalam syariat kita. Bahkan sebagian menegaskan bahwasanya itu termasuk dalam bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala jika seorang memakainya karena memenuhi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istakthiru minan ni'al, fa inna ar-rajula la yazalu raqiban man ta'al." Perbanyaklah kalian dalam memakai sandal. Berarti mayoritas kita ketika keluar antara memakai sandal dan tidak memakai sandal, hendaknya mayoritasnya adalah memakai sandal. Istakthiru minan ni'al. Kenapa? Fa innar rajula la yazalu raqiban man ta'al. Karena seseorang akan senantiasa berkendara, yaitu tidak terputus jalannya. Senantiasa seorang akan bisa melanjutkan perjalanannya selama dia memakai sandal. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membuat bab dalam kitabnya Istihbabu Lubsin Ni'al wa ma fi maknaha. Disunnahkannya memakai sandal dan yang semisal dengannya, maka itu berupa sepatu atau khuf, itu semakna dengan sandal, yaitu alas kaki. Nah, baik. Dan tentang makna hadis istaghfiru minan ni'al fa innar rajula la yazalu raqiban man ta'al, kata beliau, maknahu annahu syabihun birraqib fi khiffatil masyaqqati alaihi wa qillati ta'abih wa salamati rijlihi mimma ya'ridu fi at-tariqi min khushunatin wa syauqin wa adha. Maknanya yaitu bahwasanya orang yang memakai sandal itu diperumpamakan seperti orang yang mengendarai kendaraan. Ya, kendaraan paling sederhananya sandal gitu. Nah, dari sisi apa? Kalau seorang memakai sandal ibarat seorang berkendara, karena meringannya masyaqqah yang dia hadapi. Taib dan sedikitnya rasa capek serta selamatnya kaki dari hal-hal yang dia dapati di jalan, berupa jalan yang tidak halus, kemudian duri-duri yang menyakiti. Ini semuanya mengganggu seorang, bisa akan terhenti jalannya. Tapi ketika dia memakai sandal,
lewat di pasir yang panas dia bisa untuk berjalan. Kenapa? Karena ada alas kakinya. Kalau tanpa ada alas kaki dia akan bisa berjalan, bisa melepuh kakinya. Dia butuh berhenti, berteduh, menunggu jalan menjadi dingin. Baik. Bahkan seperti misalnya seorang ke Masjid Nabawi di siang hari di pelataran yang panas, itu seorang kalau tidak persiapan sendal tidak akan bisa melewatinya karena panas, bisa melepuh. Baik, yaitu pada daerah yang bukan marmer yang dingin, karena ada dua jenis marmer di sana, marmer yang dingin terus dan marmer yang kena panas ikut panas. Subhanallah, ada marmer yang tidak panas, walaupun panas bagaimanapun dia tetap dingin. Nah, kalau marmer ini tidak masalah pakai sendal, tidak masalah. Tapi kalau yang ikut panas bisa melepuh. Syahidnya apa? La yazaru raqiban man ta'al. Seorang senantiasa bisa berkendara selama dia memakai sendal. Makanya di sini Imam Nawawi mengatakan istihbabu lubsin ni'al, disunahkannya memakai sendal. Nah, maka seorang ketika memakai sendal, ingat itu termasuk hal yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Al-Arabi rahimahullahu taala mengatakan an-ni'alu libasul anbiya. Sendal itu adalah pakaiannya para nabi, yaitu dipakai oleh para nabi sendal itu. Nah, karena kemanfaatannya juga jelas, karena mencegah dari hal-hal yang menyakiti kaki ini. Baik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membimbingkan terkait masalah sendal dengan adab-adab yang sangat detail untuk seorang muslim dan muslimah betul-betul beradab dengannya. Di antaranya adalah apa yang disebutkan dalam hadis kita ini. Kita baca. Qala al-mu'allif wafaqahu Allah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza khala'a falyabda bis shimal wal yun'il huma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wal lafdhu lah, ay li Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memakai sendal, maka mulailah dengan yang kanan. Dan apabila melepas sendal, maka mulailah dengan yang kiri. Wal yun'ilhuma jami'an, dan pakailah kedua sendal itu secara keseluruhan. Aw liyakhla'huma jami'an, atau lepaslah secara keseluruhan. Dalam hadis ini akhwan terdapat 4 adab yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang memakai sendal. Yang pertama, untuk memulai memakai sendal dengan kaki kiri. Baik. Ya. Kaki kanan. Nah, mulai memakai sendal dengan kaki kanan. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan tala ahadukum falyabda bil yumna. Dan secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai untuk mengawali dengan yang kanan pada hal-hal yang baik. Nah,
Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi sya'nihi kulli. Nah, telah kita lewati fi tahurihi, nah, wa tarajjulihi wa na'lih. Demikian pula pada sendalnya. Dan dalam hadis kita nas Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan salah seorang di antara kalian kalau memakai sendal awali dengan yang kanan. Kemudian adab yang kedua, ketika melepas sendal, melepas dengan mendahulukan yang kiri. Nah, wa idza khala'a falyabda bishimal. Dan dalam lafaz yang lain, falyabda bishimal liyakunil yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza'. Agar kaki yang kanan itu adalah yang pertama kali dipakaikan sendal dan yang terakhir dilepas sendalnya. Paham? Kenapa? Yang pakai pertama kali yang kanan, kemudian yang terakhir dilepas yang kanan. Berarti ketika melepas yang lebih dahulu apa kaki? Yang kiri. Baik. Kemudian adab yang ketiga dalam hadis ini, wal yun'ilhuma jami'an. Nah, hendaknya seseorang ketika memakai sendal pakai semuanya. Jangan pakai cuma satu. Baik. Aw liyakhla'huma jami'an, dan berikutnya atau kalau melepas lepas semuanya. Baik. Berarti di sini dibimbingkan kepada kita tidak boleh seseorang memakai sendal cuma satu. Nah, kalau mau pakai keduanya, demikian pula kalau mau dilepas lepas kedua-duanya. Rasulullah SAW tentang hal ini membimbingkan dalam beberapa hadis. Selain hadis kita ini juga hadis yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahihain. La yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Jangan salah seorang di antara kalian berjalan pada satu sendal. Nah, di sini larangan. Larangan berjalan pada satu sendal. Baik. Berarti kalau mau pakai keduanya. Kalau lepas kedua-duanya. Demikian pula kalau seandainya satu putus, ya jangan apa? Jangan satunya dipegang, satunya dipakai. Nah, Rasulullah SAW tegaskan dalam hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Idzan qata'a shis'u ahadikum aw man inqata'a shis'u na'lihi fala yamshi fi na'lin wahidah hatta yusliha shis'ahu." Apabila putus tali sendal salah seorang di antara kalian, maka jangan berjalan pada satu sendal sampai dia memperbaiki tali sendalnya. Jadi, nah, putus ya perbaiki dulu, baru setelah itu pakai kedua-duanya kalau masih bisa dipakai. Kalau satunya tidak bisa dipakai, berarti tidak usah dipakai kedua-duanya. Nah, dan disebutkan oleh Ibnu Muflih rahimahullah ta'ala, ikhwan, berkaitan dengan masalah memakai satu sendal yang dilarang ini, juga beliau katakan masuk di dalamnya juga memakai sendal yang selen. Pakai sendal selen, tahu? Nah, apa? Beda sebelah. Baik. Ini beliau masukkan dalam hal tersebut. Wa yukrahu kadzalika al-masyu fi na'laini mukhtalifain. Dimakruhkan juga untuk apa? Berjalan pada dua sendal yang berbeda. Sendal yang selen yang beda, satunya swallow, satunya careful misalnya. Baik.
Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Muflih rahimahullah taala dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Di antara hikmah ikhwan tentang hal ini, kenapa? Karena syariat kita senantiasa menganjurkan kepada keadilan untuk seorang adil, bahkan adil terhadap anggota tubuhnya sendiri. Nah, banyak perkara-perkara kita dilarang. Kenapa? Karena akan menimbulkan ketimpangan pada tubuh kita. Contoh, kita dilarang duduk di tempat yang sebagian tubuh terkena matahari, sebagian yang lain tidak. Selain karena itu adalah majalis syaitan, majelisnya syaitan. Karena syaitan suka sesuatu yang tidak adil, yang bermandarat. Juga diantara hikmahnya, kenapa? Karena menjadikan sebagian tubuh kita tidak rata terkena matahari. Ada bagian yang kena matahari, tapi ada bagian yang terkena tempat teduh. Jadi tidak adil, satu kepanasan, satu tidak. Demikian pula dalam hal ini. Nah, ketika memakai sendal, ya pakai kedua-duanya, atau kalau tidak, ya tidak kedua-duanya. Baik. Dan larangan di sini akan dikutip ijma' bahwasanya tidak menunjukkan haramnya, tapi menunjukkan karahah. Walaupun demikian, hendaknya seseorang menjauh darinya. Nah, karena zahir Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, nah, wal yun'ilhuma jami'an, perintah awliya khalaqhuma jami'an. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa sababuhu anna dhalika tashwihun wa muthlah wa mukhalifun lil waqar. Sebab kenapa dilarang yang demikian? Karena itu adalah tashwih, suatu penampilan yang buruk, wa muthlah, dan bentuk ketidakadilan terhadap anggota tubuh. Dan mukhalifun lil waqar, menyelisihi kewibawaan. Orang coba kalau antum hadir pertemuan kemudian pakai sendal satu, walaupun sudah rapi pakai imamah pakai, tapi sendalnya satu, orang akan apa? Bisik-bisik. Nah, atau sendal selen. Nah, jadi mukhalifun lil waqar. Wali annal munta'ilah tasiru arfa' minal ukhra fayasuru masyuhu wa rubbama kana sababan lil ithar. Juga dikarenakan sendal, kaki yang pakai sendal tentunya akan lebih tinggi, ya. Jalannya juga akan pincang. Jalannya tidak akan tidak akan tegap, tidak akan bagus. Bahkan mungkin ini bisa menjadi sebab dia jadi jatuh. Karena tidak seimbang tinggi sebelah. Nah, kemudian perkataan dalam hadits ini, ikhwan, wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Taib, sekilas bahwasanya itu mencakup baik kita berhenti atau kita berjalan, pakai sendal dua-duanya atau lepas dua-duanya. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, nah, larangannya adalah apa? La yamshi ahadukum fi na'lin wahid. Taib, jangan salah seorang di antara kalian berjalan pada satu sendal. Pada larangan la yamshi, jangan berjalan. Nah, sebagian ulama memahami bahwasanya pelarangan itu ketika kita pakai sendalnya satu itu berjalan. Berarti ketika pakai sendal satu tapi tidak berjalan, ini tidak masuk dalam larangan. Baik. Seperti misalnya seorang duduk satu kakinya diangkat, satunya masih pakai sendal, yang diangkat sendalnya dicopot. Baik, terbayang duduk. Nah,
biasanya kaki kiri masih pakai sendal karena capek, kaki kanan diangkat. Nah, sendalnya copot, kakinya diangkat. Berarti yang pakai sendal apa? Kaki kiri saja. Ini masuk dalam larangan tidak? Tidak masuk dalam larangan. Kenapa? Karena yang dilarang adalah ketika berjalan. Demikian pula ketika berdiri. Berdiri, tidak berjalan. Dia sedang mau membetulkan sendalnya. Saya berdiri, satu dipakai, kemudian satu dia betulkan. Dia ambil sendalnya yang satu karena talinya copot atau putus, kemudian dia betulkan dalam keadaan kaki yang satu masih pakai sendal. Ini juga tidak masuk di dalam larangan karena dia tidak berjalan. Baik. Dan Al-Qadhi Iyad menukilkan dari Imam Malik rahimahullahu taala, yakhla'ul ukhra wa yaqifu idza kana fi ardin harah aw nahwiha mimma yadurru fihi al-mashyu hatta yuslihaha aw yamshi hafiyan in lam yakun dhalik. Ketika sandal putus, di sini Imam Malik rahimahullahu taala katakan dia lepas yang satu kemudian berdiri. Jika itu di daerah yang panas dia berdiri, kemudian membetulkan sandal yang putus yang satunya. Baik. Ini kalau tidak mungkin untuk dia berjalan meneruskan perjalanannya karena tempatnya panas. Atau dia berjalan dengan dengan melepas kedua sandalnya jika tempat tersebut bisa dia lalui tanpa sandal. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya boleh untuk seorang memakai sandal satu kapan saja dia tidak berjalan. Ketika duduk, dia lepas satu, kemudian satunya masih terpakai, atau ketika berdiri tapi tidak berjalan, ini juga dilepas satu, satunya dipegang untuk dibetulkan. Ini juga diperbolehkan sebagaimana fatwa Imam Malik rahimahullah taala tadi dan disahihkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Dan larangan ini akhwan berlaku pada semua pakaian yang yang memiliki pasangan. Sesuatu yang memiliki pasangan kanan kiri hendaknya kita seimbangkan antara kanan dan kiri. Baik. Ketika memakai pakaian lengan, kedua-dua lengan juga dikeluarkan, tidak satunya lengannya keluar, satunya tidak dipakai lengannya, kecuali ketika ada undur karena sakit atau yang lain. Baik, ini beberapa adab terkait masalah memakai sandal. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.